minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dammi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberikan umur panjang, dan alhamdulillah di hari ini hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa. Puasanya penuh dengan keikhlasan dan kehusuan. Mudah-mudahan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi Manti Galbak yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa amalan, dan kebetulan tema kali ini adalah amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Apa sajakah amalan yang dilakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, sholat malam. Di dalamnya bisa sholat taraweh, bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat. Tetapi di sini lebih spesifik, yaitu sholat malam, sholat taraweh ya. Tarawehnya berjamaah. Bisa juga dengan cara sendiri-sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sholat tarawih ini adalah salah satu sholat sunnah yang luar biasa, yang tidak bisa ditemukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, makanya sholat tarawih itu adalah sholat yang sangat luar biasa. Sholat sunnah yang ganjarannya berlipat ganda. Ini sholat sunnah yang spesial. Yang selanjutnya, amalan yang kedua adalah makan sahur. Sebagian orang berpendapat atau beranggapan bahwa makan sahur itu merupakan hal yang biasa, melainkan di dalam makan sahur itu mengandung hikmah. Jadi banyak hikmah yang didapat di santap sahur ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seperti ini: makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Nah, untuk itu walaupun misalkan kalian merasa malas untuk makan sahur, lakukanlah.
demi mendapatkan pahala. Hikmahnya selain selain badan kita besok harinya merasa fit, kita juga bukan hanya mendapat hikmah ya, tetapi mendapat pahala juga dari makan sahur itu. Jadi diusahakan kerjakanlah ibadah yang ringan tetapi pahalanya luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, siswa-siswi Mantiga Lebak yang berbahagia, yang selanjutnya amalan yang ketiga adalah bersedekah. Rasulullah adalah salah seorang yang dermawan. Kedermawannya itu bukan hanya datang pada bulan Ramadan, melainkan Rasulullah sebelum datang bulan Ramadan pun Rasulullah selalu bersedekah. Apalagi setelah datangnya bulan Ramadan, itu Rasulullah semakin menjadi-jadi ya, atau semakin menggalakkan sedekah. Bulan-bulan biasa aja Rasulullah bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kita pun wajib meneladani Rasulullah. Artinya kita pun harus bersedekah. Dengan apa sedekahnya? Bebas. Yang penting sedekahnya itu bermanfaat. Kalau tidak dengan uang, bisa dengan makanan. Kalau uang dan makanan tidak punya, yang lebih disebutnya simple, ya kita sedekah dengan senyuman lah. Masa tidak bisa senyum? Mentang-mentang misalkan puasa Ramadan sudah nggak bisa senyum-senyum di siang hari ya, artinya lelah lah, senyum pun nggak bisa karena misalkan di bawah puasa. Masa seperti itu? Yang selanjutnya, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan adalah, ini tak kalah lebih penting dari amalan-amalan yang ketiga poin tadi, yaitu tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam atau di siang hari. Siang dan malam hari itu bebas. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Tadarus Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu pernah disampaikan di materi Pak Kaur, bagaimana pahala membaca Al-Quran. Itu hitung-hitungannya berkali-kali lipat ya. Artinya satu ayat saja dibaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Apalagi sampai hatam 2 atau 3 kali. Minimal, kalau bisa minimal kita hatam satu Al-Quran 1 bulan minimal. Tapi mudah-mudahan untuk anak-anak Mantiga Lebak bukan hanya 1 kali, tapi beberapa kali tadarus Al-Quran. Jangan dijadikan alasan bulan puasa misalkan hanya tidur, karena beranggapan kata pemateri yang sudah lalu, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya diniatkan dari subuh sampai maghrib tidur terus, bangun-bangun sholat dohor misalnya, bangun-bangun sholat asar, itu tidak boleh. Ya kembalinya juga makruh. Yang terakhir mungkin memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa itu merupakan salah satu ibadah, salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang artinya memberi makan orang yang berpuasa itu bukan orang yang sedang berpuasa kita kasih makan, tetapi memberikan makanan kepada orang yang puasa setelah dia berbuka.
banyak hikmah yang terkandung di dalam poin ini. Yang pertama, memberikan makan orang yang berpuasa itu ada nilai silaturahmi. Entah kita memberikan makanannya itu kepada saudara, kerabat, teman, dan yang lainnya. Di sana ada nilai silaturahmi. Jadi memberikan makanan kepada orang yang berpuasa itu salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan itu, atau kitanya yang harus meneladani Rasulullah. Dalam hadisnya yang artinya kurang lebih seperti ini: barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ada dua pahala yang kita dapat. Yang pertama, kita mendapatkan pahala kita sendiri sebagai orang yang berpuasa. Yang keduanya, kita mendapatkan pahala dengan memberi makan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi nilai pahala orang tersebut. Jadi ada dua keuntungan. Hadirin yang dirahmati Allah, siswa Manti Albak yang berbahagia, dikarenakan waktunya dibatasi, mungkin ada setidaknya ada 5 hikmah atau ada 5 amalan yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Ada hikmah yang harus yang disampaikan. Ini adalah hari yang ke-17 Ramadan, berarti kita sudah melewati sebagian atau pertengahan di bulan Ramadan. Jadi ada 3 fase. Yang pertama, 10 hari pertama itu di bulan Ramadan adalah fase limpahan rahmat bagi seluruh manusia, semua orang. Yang keduanya, 10 hari kedua itu merupakan fase pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 10 hari terakhir atau 10 hari ketiga itu adalah fase terbebas dari api neraka. Semoga kita puasanya ikhlas ya, ikhlas karena Allah, tanpa ada niat-niat yang lainnya. Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa ini sampai akhir, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada kesalahan tolong diperbaiki. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya dan menjadikan ladang pahala bagi saya pribadi dan menjadi amal jariah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa berikutnya kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.